Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bertani Muda. Di kesempatan sore hari ini kita akan sedikit berbagi tentang pengolahan lahan ataupun pemberian pupuk dasar untuk tanaman melon ya teman-teman. Nah, di sini tadi pagi kita sudah melakukan penebaran pupuk yaitu kapur dolomit. Nah, ini ya teman-teman. Ini tadi pagi kita sudah sebar kapur dolomit ataupun kapur pertanian. Nah, ini sudah disebar semua dan sore hari ini kita akan melakukan penebaran yaitu untuk pupuk dasarnya. Nah, untuk pupuk dasar yang saya gunakan di sana ya, teman-teman. Nah, itu semua di sana. Ayo kita lihat sama-sama. Ini ada gubuk derita ya, teman-teman. Nah, jadi ini pupuk-pupuk yang saya gunakan untuk dasaran tanaman melon. Di sini ada itu Vertipos ya, teman-teman. Vertipos, terus ada ini pupuk organik, terus ada ini juga NPK 15 15 15. Nah, jadi kita menggunakan 3 jenis pupuk. Nah, ini Vertiposnya. Nanti kita aduk terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita aduk, kita campur jadi satu. Setelah itu baru kita nanti taburkan ke lahan sana. Ke lahan sana ya, kita tabur. Tapi kita harus aduk terlebih dahulu. Kalau kita menyebarnya itu satu-satu itu bakal memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Kalau sudah dicampur kayak gini kan enak, kita nanti tinggal sebarkan saja. Nah, terus ini ya, ini NPK 15 15-nya. Nah, ini saya pakai 2 karung untuk NPK 15 15-nya, 50 kilo ya teman-teman. Untuk dosisnya ya, untuk dosisnya Vertiposnya saya menggunakan 150 kilo. Terus organiknya saya menggunakan 120 kilo. Terus NPK 15 15-nya saya menggunakan 50 kilo. Terus untuk dolomit ataupun kapur pertaniannya saya menggunakan 150 kilo. Karena di sini lahannya agak berair, jadi kita banyakin sedikit untuk kapur dolomitnya ya teman-teman. Dan ini untuk tanaman sekitar 2000 batang ya teman-teman. Karena rencananya ini akan ditanamin sekitar 2000 batang lebih lah. Mungkin lebihnya pun nggak banyak, mungkin sekitaran lebih 200 ataupun lebih 100. Nah, itu yang saya gunakan. Itu semuanya tadi pagi sudah kita tabur semuanya. Baru tabur kapur dolomitnya, baru sekarang kita tabur ininya. Nah, Vertipos ini sebagai itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak ada TSP yang subsidi itu ya teman-teman. Itu kan sekarang kalau yang subsidi itu susah nyarinya. Nah, jadi bisa menggunakan si Vertipos ini karena harganya juga cukup murah dibandingkan pupuk yang lain. Terus kalau ada Ponska yang subsidi, itu teman-teman bisa manfaatin untuk mengganti NPK dari 15 15 ini. Karena di sini nggak ada dan susah untuk cari yang Ponska subsidi itu, maka saya cari alternatif lain yaitu menggunakan NPK Ponska yang 15 15 15. Nah, ini untuk organiknya ya teman-teman. Ini semuanya sebenarnya saya cari yang harganya cukup miring ya, yang cukup miring dan nggak terlalu mahal, sehingga kita nggak begitu banyak untuk mengeluarkan modal penanaman melonnya. Kalau bisa kita minimalisir, kita harus minimalisir ya teman-teman. Karena ya begitulah, sekarang itu gimana ya, agak susah sih kalau ngomong masalah harga-harga sih. Dan barangnya pun nggak ada gitu loh kalau mas yang subsidi itu. Nah, untuk Vertiposnya ini kandungannya banyak ya teman-teman. Kita bisa lihat sama-sama ya di sini. Ini bagus lah untuk dasaran.
dia fosfatnya itu mengandung 20%, terus kalsiumnya dia mengandung 15%, langsung silikanya dia mengandung 10%, terus ada sulfurnya juga 1%, boronnya 0,5%, terus magnesiumnya ada 0,5% juga. Ini udah cukup lengkap ya di dalam ini. Cuma yang kita cari yaitu unsur dari fosfatnya ini ya untuk dasarannya. Dan untuk NPK Ponskannya ya kita tahu ya, itu sudah tertulis 15-15, berarti di situ nitrogennya ada 15%, terus fosfatnya ada 15%, kaliumnya ada 15%. Terus ada tambahan zincnya ya teman-teman. Ada zincnya itu 2000 ppm dan sulfurnya ada 9%. Sudah lengkap banget lah. Nah, untuk organiknya itu pun banyak ya teman-teman. Ini dia organiknya. Ini satu karung berat 40 kilo. Untuk kandungannya ada organiknya minimal 15 kilo. Itu ya kandungannya, kadar airnya 8-20%, nitrogen plus fosfat plus kaliumnya ada 2%. Jadi udah jos lah kalau buat dasaran. Nah, kita aduk sampai rata semuanya kayak gini, setelah itu baru kita taburkan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Kalau memang bermanfaat bisa digunakan juga sama teman-teman. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.